Contextual Presents. Pindah ke regional ya, tadi udah sempat disinggung juga soal regional di Amerika Latin. Mungkin kalau secara umum gitu kita lebih kenal sama EU di Eropa atau ASEAN di Asia Tenggara gitu kan. Di Afrika juga ada, di Arab juga ada Liga Arab dan macam-macam. Tapi di Amerika Latin nih kayaknya kalau kalau gue sih kurang ngedenger gitu kelas. Tapi kalau kita coba compare, mungkin nggak apple to apple, cuman coba compare dikit-dikit gitu ya. Ada kesamaan nasib, sama-sama dijajah gitu. Kesamaan bahasa, kebanyakan Spanyol atau mungkin Portugis di Brazil. Isu yang banyak diangkat itu indigenous gitu, banyak ini indigenous, populasi indigenous gitu. Tapi apakah itu tercemin juga dari kerjasama di regionnya mereka kelas? Kalau di Asia Tenggara udah ada ASEAN nih, sama-sama ada ketakutan, bukan ketakutan, ada antisipasi untuk kekuatan eksternal misalnya kalau di ASEAN. Kalau di Amerika Latin apakah gitu kan? Kan juga ada eksternalnya dari Amerika Serikat juga, malah lebih dekat gitu. Menarik soalnya gue kepikiran sebenarnya kayak mirip-mirip juga gitu in a way ya, paling enggak secara internal itu agak mirip dengan ASEAN. Maksudnya kayak negaranya mostly produksinya juga secara ekonomi sama gitu kan, apa either produk-produk agrikultur gitu kan atau produk-produk tambang. Itu kan mostly industrinya tuh di sana kayak gitu juga gitu kan. Dan meskipun kita bilang tadi kayak yang disebut ada beberapa organisasi, mostly perdagangan bebas ya, ada beberapa mas ya, kayak ada Mercosur, ada Andean Community, sama ada apa yang di Asia Pasifik itu gue lupa. Eh, yang di pokoknya Pacific Alliance. Nah, ada Pacific Alliance juga, tapi itu terbatas gitu kan. Maksudnya nggak semua Amerika Selatan, tapi juga tapi cuma beberapa di antara gitu loh yang kebetulan apa namanya beririsan secara kepentingannya, terutama dalam kepentingan ekonomi. Ya kalau mungkin bisa gue sebutin sih, ya karena skopnya mungkin lebih luas ya daripada Asia Tenggara. Dan meskipun ada kesamaan umum kayak budaya bahasa gitu, tapi secara secara apa namanya, secara pemerintahannya ya wildly different banget. Kadang-kadang bisa adanya perubahan drastis kiri kanan aja itu udah menjadi suatu apa ya, suatu yang sulit untuk didamaikan. Plus kalau secara faktor eksternal, misalnya dari historis, kan kalau ASEAN dulu dibentuk lebih untuk ya pertama keeping peace kan di Asia Tenggara yang paling utama gitu. Dan apa namanya, kalau di Asia di Amerika Selatan kayak konteksnya agak beda gitu kan. Dan juga nggak ada ketakutan dari kekuatan hegemonik mana gitu, karena kalau Amerika Serikat hegemoni juga sih, tapi maksudnya kan bukan yang ada risiko ekspansi dan mendisrupsi kawasan secara secara teritorial gitu kan, secara dalam hal itu. Jadi kayaknya emang belum ada urgensi untuk apa ya, urgensi atau memang kebetulan overlapping yang bisa mendorong pembentukan suatu organisasi regional gitu. Pun kalau bicara Hmm. indigenous, degree-nya beda banget gitu lah. Kayak ada indigenous yang hampir setengahnya gitu indigenous, kayak di Bolivia gede gitu kan. Tapi ada juga di yang negara Ya. itu hampir-hampir dikit banget indigenous, kayak 5% atau bahkan kurang gitu. Kayak di Argentina kan putih banget tuh. Ya, ya kayak gitu-gitu. Jadi ada perbedaan itu juga gitu. Tapi jangan lupa di Amerika ada Organization of American States kan, OAS itu Ya, yang awas. semuanya dari utara sampai selatan. Meskipun ya nggak jelas juga, Tapi itu kan nggak seru gitu ya. ya Dia nggak bukan seru Amerika karena Latin doang. Itu kan US karena tapi itu dulu dibentuk sebelum Perang Dunia II. ya Konteksnya mereka nganggap Amerika masih setara, terus Amerika tiba-tiba rising star yang tiba-tiba itu udah jadi dominasi udah nggak gitu bisa kan. ketolong lagi, udah nggak Heeh. bisa kejar lagi, akhirnya ya udah mantap. Kok kayak nggak se-establish yang ada di itu di Asia Tenggara gitu misalnya. Padahal kalau gue coba tarik-tarik paralel gitu ya, mungkin agak-agak terlalu menggeneralis, tapi ya ada gitu, persamaan-persamaan di antara mereka. Kenapa nggak se-establish itu? Iya, eh sebenarnya ya nggak apple to apple karena ini kayak apple to Samsung gitu ya. Gue kira Wah, Apple tuh manggal Jit. anjir, Apple gak tuh ngira aku bakal ke Samsung. situ. Nggak kan, apa, kalau Apple itu kan dia punya satu ekosistem sendiri. Kayak Uni Hmm. Eropa, ASEAN itu semua kerjasama regional dibangun dalam ekosistem itu. ASEAN bikin ASEAN plus satu, ASEAN plus tiga, Hmm. ASEAN Regional Forum. Itu semua dari ekosistemnya ASEAN. Kalau Amerika Nih. Latin itu kan enggak. Dia kayak Android gitu. Dia
platformnya macam-macam. Ada mau pakai Mercosur boleh, ada Andean Community ada, yang kiri-kiri ALBA ada, yang semuanya diikutin ada, Organization American States ada, mau yang sebelah Pasifik aja ya udah Pacific Alliance juga ada. Platformnya tidak, ekosistemnya tidak terbangun gitu ya. Kenapa tadi yang kayak Ikhlas sudah bilang juga kan, ada ke sebenarnya bukan karena geografisnya aja sih, tapi yang lebih penting adalah spektrum politiknya yang lebih luas. Bukan sekedar geografisnya yang luas, tapi yang lebih penting adalah spektrum politiknya yang luas. Tapi luasnya adalah dia yang dari kita katakan ada polarisasi ya, dari kiri, ujung kiri sampai ujung kanan gitu ya. Jadi itu competing each other, dan ya udah akhirnya tidak terinikan, apa namanya, tidak secara apa, organisasi regional itu tidak punya urgensi untuk membuat organisasi regional yang bisa disepakati semuanya. Bahkan organisasi regional yang ada pun kan ya mereka kan ya itulah ya, ada negara mana yang lagi kuat nih presidennya, oh dia yang drive organisasi regionalnya. Tapi kalau dibilang misalkan kurang well established gitu ya, eh teman-teman dari Amerika Latin biasanya akan protes. Oh enggak, kita yang sebenarnya alternatif Uni Eropa itu kita. Jadi Menarik, kalau menarik, menarik. orang-orang ASEAN itu akan ngomong ASEAN adalah alternatif model dari Uni Eropa. Orang Amerika Latin juga bilang gitu. Enggak, Amerika Latin itu dia yang jadi alternatif model dari Uni Eropa. ASEAN itu terlalu ngikut Uni Eropa, dia bilang gitu kan. Ya itu akhirnya kan yang akhirnya terjadi sintesisnya kan di situ. Oh ternyata kita punya multiple models of regionalization di berbagai macam region ya. Afrika punya modelnya sendiri, Amerika Latin punya sendiri, Eropa nggak bisa lagi ngeklaim mereka jadi the model of regionalization, karena setiap regional itu punya model regionalism dan regionalization tersendiri. Dan itu yang terlihat apa namanya, bahwa di Amerika Latin mereka nggak bisa dikatakan mereka tidak well established juga gitu ya. Maksudnya kayak misalkan Andean Community gitu, mereka punya paspor bersama, meskipun juga paspornya nggak kuat-kuat amat gitu. Mereka kan impiannya oke, kayak oke, Uni Eropa punya paspor bersama jadi kuat gitu kan. Mereka juga karena karena masalahnya bukan cuma paspornya, tapi yang masalahnya adalah ya mereka ketimpangannya sangat 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 besar gitu kan ya. Mereka antara ya kamu kaya atau ya kamu miskin sekalian gitu. Middle class-nya belum terbentuk. Dan itu kan yang membuat paspor jadi nggak berguna kalau kebanyakan orangnya adalah kelas bawah gitu kan. Memang menarik ya, regionalisme Amerika Latin itu fragmented, tapi juga ada yang jalan-jalan gitu. Maksudnya ada yang jalan secara konkret gitu. Kayak ini ada yang menarik nih, kenapa Fujimori masih di penjara juga? Salah satunya karena intervensi dari Inter-American Court. Gitu. Nah itu dia. Jadi Inter-American Court on Human Rights. Nah, ini yang kemudian ngomong bahwa Fujimori jangan dikeluarin dulu dong gitu, walaupun ada presidential pardon tahun 2017 itu. Ya, Fujimori kan ditangkap karena dianggap melanggar HAM ya ketika dia memberantas Sendero Luminoso itu, Shining Path. Sama Inter-American Court ya request the Peruvian state to abstain from freeing Fujimori. Jadi dan diturutin kan berarti. Dan diturutin gitu kan juga. berarti apa ya? Menarik malah di Asia Tenggara kan AICHR ini singkatannya kebalik dikit aja sama yang punya Amerika Latin. Kalau di ASEAN kan governmental kan human rights gitu commission. Itu ya cuma bisa ngasih saran-saran doang gitu kan. Ya, jadi meskipun fragmented gitu ya, tapi emang kecenderungan kan kayak gitu kan. Even if sekarang posisinya lagi pemimpinnya left wing semua gitu kan, meskipun nggak dalam derajat yang sama, lagi pink tide gitu, tapi tetap nggak ada arah ke regionalisme secara luas gitu di Amerika Selatan. Jadi ya tadi seketemu-ketemunya kepentingannya, sejalan-jalannya gitu. Jadi emang lebih ke fungsionalitas dulu gitu. Gimana adanya dalam skala yang lebih kecil tapi jalan, daripada dibikin Amerika Selatan tapi nanti justru stuck gitu kan, nggak jalan sama sekali. Dan kayak Amerika Serikat juga adem ayem aja ya. Berarti mungkin nggak terlalu kiri-kiri banget ya. Bukan pink tide kali. Nggak se-pink tide Iya yang kan macam-macam. Ada yang kiri gitu. kayak ALBA, ada yang kanan, ada yang netral-netral aja. Kan sekarang gitu. biru di White House. Oh iya. Tapi menarik kan. Maksudnya responnya ke yang mana ya? Yang Chile.
Oh, Nah, ada Brazil ya. kan, Iya. yang Brazil ya. Chili juga Iya, tahu. yang Brazil kan sama Heeh. Chili ya kan agak tidak mendukung upaya Iya, iya, kudeta iya. dari yang kanan Heeh. kan gitu. Tapi respon di sini Amerika mendukung si Oh, iya betul. Gina yang jadi wakil presidennya ini kan. Ini adalah potongan episode Podcast Bebas Aktif. Dengerin selengkapnya di Podcast Bebas Aktif yang bisa kalian cari di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai ketemu.